Ika Ladie, sungai kebanggaan Wang Kitegale, Sungai Musi. Sungai ini jadi jantung perekonomian dan pusat sejarah di Sumatera Selatan. Sungai Musi juga jadi yang paling panjang di Sumatera. Panjang nian, sampai desaku di sana, di Musi Rawas. Aku nih, Agusti Ramachandra, putra asli Desa Plawe, salah satu desa tertua di Kabupaten Musi Rawas. Karena ada di pinggir sungai, tanah di desaku nih subur nian. Makanya banyak kebun di Sika. Ada tak pulau di dulu ya? Dari sungai ini juga lah sejarah dan budaya desaku berawal. Budaya di desaku nih banyak macamnya. Jangan heran juga kalau ada yang pakai bahasa Jawa di Plawe. Karena waktu zaman Wali Songo dulu banyak uang Jawa menyebarkan Islam di pesisir Sungai Musi. Termasuk di desaku nih lah. Kate Wang Tue dulu, desa Plawe asalnya dari kate Pulau We, artinya Pulau Rotan. Karena memang masih banyak rotan di desaku. Di Sika nih, kalau pagi banyak nih anak kecil yang main rotan. Jangan tak kejer, kalau anak kecil di Sika sudah pacak goyang rotan. Goyangnya padek nian. Suku asli kami di Sika namanya Melayu Sekayu. Asalnya dari bahasa Jawa Sekar dan Ayu. Artinya uang Melayu yang gagah dan ayu. Gagah macam aku nih lah, ya kan? Kalau lanangnya tak gagah, ya bukan uang sekayu namanya. Karena itulah wajib lah aku belajar kuntau, biar makin gagah. Kuntau tuh seni bela diri. Kuntau banyak macamnya. Kalau di Sika, dikenal dengan kuntau macan jaya. Ini yang asli Pelawe. Konon ceritanya dulu di desa ini ada nenek yang pandai silat dan pacak berubah jadi harimau. Dia bisa berubah jadi harimau ya untuk jaga desa nih, biar tak ada yang berani macam-macam. Karena itulah kuntau macan jaya tuh jurusnya seperti macan.
Kalau uang desa Pelawe nak merantau, wajib bajo kuntau sebelum pergi. Nah, ini untuk jaga diri. Tapi selain untuk jaga diri, kuntau juga jadi hiburan di acara adat. Makanya kuntau sekarang ada musiknya. Enaknya nih kalau abis keringetan cak ini, makan buah labu kayu atau buah maja. Habis itu, badan pasti lemak alias seger lagi. Kita buat minuman herbal. Kita ngambil kulit deh kan. Buah maja nih, pacak balikin sel-sel tubuh yang mati. Tapi tidak cuma itu, buah ini banyak nian manfaatnya. Nanti aku ceritakan lebih banyak lagi tentang si buah maja ini. Namanya AC. Jangan demi kak deh. Cak seminggu sekali. Ya pakai tak PHP ya minum kau. Boleh jangan banyak menjaga kan. Dulu tanaman ini dak kate yang nyingok karena dianggap tanaman liar, cuma buat pembatas lahan. Tapi setelah ada sekolah lapangan untuk petani, pohon maja ini jadi primadona di desaku. Dalam 2 tahun udah banyak buah maja yang dibudidayakan. Sekitar 26 hektar. Walau masih kecil tapi petani di Pelawe optimis. Dengan buah nek nantinya hasil panen petani pacak lebih banyak. Ilmunya dapat dari sini. Di sekolah lapangan nih, petani di Pelawe mulai banyak belajar. Salah satu pengajarnya Pak Ali. Lihatnya lebih banyak gitu ya. Lihatnya lebih dari 50%. Berarti masukan kalau mereka harus. Pacak dikate Pak Ali inilah dosen kami. Jadi kalau kemarau, karetnya itu tidak mungkin bisa luruh batangnya. Pak Ali ini ngajar di sekolah lapangan dari tahun 2012. Tujuannya cuma siko, supaya petani di Pelawe bisa sejahtera dan mandiri. Salah satu jalannya ya dengan bertani organik ini. Petani di Sika nyebutnya bukor, budidaya karet organik. Bekebun karet pakai bahan-bahan organik. Yang kita lakukan pembelajaran ini, kita langsung akan praktek. Kan? Nah, ada besok ada wajar lah banyak depan. Kalau besok kepas lah. Sampai dengan ini. Sudah bagus dengan bahan organik di dalam Kata gelembongannya dikit berarti kan kurang subur ya. Lagi padat ya. Nah, sebelum ada sekolah lapangan, petani di Pelawe kalau bekebun asal-asalan, pakai pupuk kimia. Memang ya hasilnya cepet, tapi habis diuji coba macam nih, pupuk kimia itu berbahaya dan bisa merusak lingkungan. Uji daya kapiler adalah untuk melihat gerakan air dari bawah ke atas di 3 jenis uji ini. Lain ingka bahan organik. Ia lama turun kena ayo diikat oleh bahan organik tadi. Sekarang petani di Pelawe rata-rata sudah pakai pupuk organik. Banyak ngambek dari lingkungan sekitar seperti pakai buah maja. Buah ini punya kandungan nutrisi yang bagus untuk tanaman. Karena itulah buah maja juga jadi bahan utama bikin mol atau mikroorganisme lokal.
Itulah pokoknya pupuk organik cair buat tanaman. Tapi selain jadi bahan pupuk organik, buah maja nih punya banyak manfaat. Nah, selain buah maja digunakan untuk pupuk cair, juga buah maja juga digunakan untuk obat kepada manusia, pada diri kita. Yaitu pertama ini bisa menyembuhkan diabetes, kemudian ambeien. Banyak anak muda sekarang nih yang gak galak jadi petani. Katanya tidak keren, alias nggak keren. 39, oke. Tapi beda dengan aku. Aku nih bangga nian jadi petani. Apalagi pacak bergabung dengan kelompok petani macam ini. Duh, kebersamaannya itu nomor 1. Dulu pernah aku ngerantau ke ibu kota, tapi tidak betah. Lebih baik balik ke kampung, terus bikin kebun dewek. Kebun karet di Musirawas nih luasnya nomor 1 di Indonesia. Makanya tidak heran kalau Musirawas nih jadi pusat pertanian terpadu berbasis karet se-Indonesia. Bangga nian lah aku. Dulu nih aku juga pakai pupuk kimia buat bertani. Hasilnya memang bagus, tapi lame-lame tanahnya nih jadi tidak padek lagi. Abis itu hasil panennya turun. Kalau terus dijengok macam nih, hasil panen bisa sampai 3 kali lipat. Alamak, kalau pakai pupuk kimia, mana baca? Selain kaya dengan hasil kebunnya, desa kami ini juga pengembangan sektor energi. Meski ada di pelosok, desa Pelawe ini punya potensi energi minyak bumi. Di sini ada 71 sumur produksi migas. Dari aku belum lahir, sumur-sumur migas nih sudah ada. Pastinya sekitar tahun 1984 lah. Sejak ada eksplorasi migas, lame-lame kami juga merasakan manfaatnya. Seperti bekal ilmu dari sekolah lapangan tadi. Tuhan memang kasih banyak berkah buat negeri nek. Sebagai orang Indonesia, aku pun bersyukur. Tanahnya kaya sekali, termasuk di Musirawas inilah. Kabupaten Musirawas nih termasuk wilayah yang lagi dikembangkan di Sumatera Selatan. Khususnya sebagai lumbung pangan. Alasannya karena mayoritas masyarakat di Sika begawe sebagai petani. Dan kebunnya luasnya sampai ratusan hektar. Kebun dia nih salah satunya. Besar dan rindang-rindang pohonnya. Tingginya bisa sampai 30 meter. Alamak buahnya besar dan banyak.
Ngadang Dian galek macam nih emang sering dilakukan. Nunggu Dian jatuh bersama-sama. Kalau mau lah kan yang koneng. Manis, 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 manis. Itu dia bedanya antara Dian desa dan Dian kota. Kalau Dian di Sika, matang langsung dari pohon. Rasanya tak ada duanya. Hehehe. Tapi lu masak, sabar, sabar. Aku pun tak heran nih kalau Dian Palembang Dem terkenal di mana-mana. Sikit sayang kan untuk kopi Dian, enggak? Padek boleh. Aku nyontoh. Meski kebun nek punya Pak Aher, aku dan tetangga yang lain juga boleh ngerasuk ke Dian nih. Kata Pak Aher, yang penting baunya atau kebersamaan. Itu yang kami jaga sebagai Melayu Sekayu. Nilai pengado nih. Boleh kopi ya. Itu Ambil lagi ya, benda. Dian Palembang nih ada banyak macamnya. Ada Dian susu, Dian tembago, banyak lah. Gale-galenya rasanya bajinian. Kikis nih aneh. Kaplek. Dikit-dikit wae. nah ada ulah ada Cik Agus. Bahaya ya. Biasanya kalau ngadang Dian biar tidak ngantuk ya paling pas minum kopi Dian. Minum kopi dicampur Dian. Lemaknya. Koda kabe. Koda ngerate-rate ya. Kayak halus. Abang yang pelung bae itu kan tidak terasa benar. Nangka dekat kami nama kopi Dian. Kira Gus. Dikit-dikit bae muda. Ke baji. Kira wae. Ada rahasia biar rasanya makin baji. Airnya harus panas dan dituangnya sedikit-sedikit supaya Dian dan kopinya menyatu. Ada tempuyak Pak Sadiman jadi awak ekone. Sama lagi ya. Ayo, kopi Dian dulu. Cip. Tangan. Sama kopi enggak bubur lagi. Oke, sip. Supaya mope. Lemak dah Alah, sip. Rendo. Anget nian kebersamaan nih. Kalau Dem minum, mata nih jadi terang. Makan eka galak nian ya, ingat? Ala galak yang lain. Ala galak. Bos, dia nuan. Dia nuan. Kerja sana. Kalau ada yang umban harus langsung sigap. Tapi di kebun juga harus hati-hati. Rajin-rajin lah tengok ke atas. Jangan sampai kepala kita ini ketimpa Dian. Sakitnya nih tuh. Kalau lagi musim Dian, hampir tiap akhir kami nih makan gerodok tempoyak atau tumis tempoyak. Itulah makanan yang bahannya dari Dian yang difermentasi. Apa yang kikis pakai bila tuh? Kalau pakai yang balading hitam, kalau pakai bila ada hitam. Jadi karatnya tidak nempel di tempuyak. Gampang cara buatnya. Bumbunya juga mudah didapat. Yang penting Diannya harus masak betul. Dan fermentasinya harus benar. Biar rasanya makin nyaman. Galak enak ya?
Pas lah, lapar habis ngadang dian, langsung makan tempoyak yang masih panas. Ai, kental nih yang gerodok tempoyak nih. Try. Rasanya ada asam, pedas, dan manis. Macam-macam lah di lidah, apalagi kalau dicampur ikan. Macam tempoyak buatan Bu Aher nih. Ai, bawaannya pengen nambut terus. Dia organik. Dia ada manis, tempoyaknya mah. Inilah kami, petani Desa Plawe. Desa yang punya sumber daya alam yang melimpah. Kalau bukan kami yang jage, siapa lagi? Jangan pernah lah pandang petani sebelah mata. Lihat kami di Sika. Kami yakin dengan keringat yang kami keluarkan bisa berarti banyak buat orang. Alam, budaya, dan semua warisan dari leluhur akan selalu kami jage. Karena semuanya akan jadi kebanggaan bagi Indonesia bagus.